manusia, jin, Allah. Kanu ala atqa qalbur rajul wahid minkum, yakni ma zada zalika fi mulki syai'a. Kalian lakukan taat, kata Allah. Semua taat, tidak ada yang maksiat. Semua manusia sholat, tidak ada yang tidak sholat. Semua manusia puasa, tidak ada yang tidak puasa. Semua manusia haji umrah, semua tidak ada yang tidak berangkat. Semuanya ingat Allah, zikir semuanya baca Quran, tidak ada satu pun yang maksiat. Bayangkan, semuanya taat semuanya. Allah. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak menambah kemuliaanku sedikit pun, kata Allah. Dari zaman dulu sampai hari kiamat taat semuanya. Tidak menambah sedikit pun kemuliaanku, tidak bertambah. Aku tetap yang maha mulia, tidak bertambah gara-gara ibadah kalian. Ya Allah. Maka kalau kita renungkan ini, kita akan sadar betul bahwa bukan Allah yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Kita butuh. Oh, datang ke masjid, umur kita terus berkurang. Dan kita akan menghadap Allah. Masya Allah. Jadi, maka datang malaikat Jibril kepada Nabi. Ya Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku, wa amal fa syi'ta fa innaka mulaki. Apa kata malaikat Jibril? Hiduplah semaumu. Fa innaka mayyit, kau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah orang secinta-cintanya yang kau cintai, tapi ingat kau pasti akan berpisah. Wa amal ma syi'ta, beramallah, berbuat sekendakmu. Masya Allah, malaikat Jibril, sekendakmu. Fa innaka mulaqih, pasti kau akan menjumpainya. Yang baik akan jumpa dengan keindahan, dengan pahala, dengan surga. Yang maksiat berjumpa dengan naudzubillah, azab Allah dan nerakanya Allah. Maka itu ada diri kita. Pilihan itu ada di kita. Masya Allah, tidak menambah. Jadi kadang ada orang anggap, oh aku lah berjasa, lah ngurus segalanya, lah berdakwah, lah ceramah, oh aku inilah yang menyebarkan Islam. Tidak ada arti. Masya Allah, kita ini butuh dengan Allah, bukan Allah butuh dengan kita. Masya Allah. Jangan seolah-olah kita yang telah berjasa untuk menegakkan agama Allah. Ya ibadi wahai hambaku, law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu alal afjar qalbur rajul wahid. Masya Allah. Tadi orangnya takwa semuanya. Takwa, atqa, paling takwa seperti Nabi besar Muhammad, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Orang yang paling takwa Nabi Muhammad. Orang yang paling takut dengan Allah Nabi Muhammad. Orang yang paling istimewa Nabi Muhammad. Orang yang paling sempurna Nabi Muhammad. Orang yang penuh dengan keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan cari contoh selain Nabi Muhammad. Jangan. Silakan mengidolakan siapapun, tapi ingat yang pertama di hati kita adalah Nabi besar Muhammad. Jangan dikalahkan oleh artis, jangan dikalahkan oleh pemain bola, jangan dikalahkan oleh siapapun, jangan. Kita kenal dengan artis kenal lagi tidak dengan kita. Oh, idola Ustaz, pajang foto dinding penuh, foto dia galau Ustaz, Masya Allah. Datang ke rumah kita, artis tadi bingung, siapa budak ini? Tidak tahu dengan kita, Allah. Tapi Nabi Muhammad kenal dengan kita, Masya Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah, Allah melihat amal kita, Rasul melihat amal kita, dan orang-orang beriman melihat amal kita. Yang sudah meninggal di keluarga kita menyaksikan amal-amal kita. Ya Allah, alangkah indahnya saat kita meninggal menyaksikan amal-amal baik anak keturunan kita. Ya mudah-mudahan anak keturunan kita jadi anak soleh dan solehah. Saat kita meninggal menyaksikan keindahan-keindahan. Maka dalam doa khatam kita yang sering kita baca, Allahumma wa la tuballighum min akhbarina ma yasum. Ya Allah, jangan kau sampaikan berita-berita buruk tentang kami di dunia kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Karena kabar-kabar buruk kita ini akan disampaikan ke mereka. Oh, ini anak-anakmu mutai. Oh, ini anakmu mudige. Ini anakmu pemain jualan curang. Ini anakmu korupsi, anakmu melakukan keburukan. Sedih kita. Mau istirahat di sana, ternyata dapat kabar buruk, tidak bahagia. Naudzubillah. Yang paling takwa, beramal istimewa, tidak menambah kemuliaan Allah. Dan semua afjar,
Kalian dari awal akhir, yang hidup, yang meninggal, dari golongan jin, golongan manusia, Masya Allah, alal afjar, melakukan perbuatan yang paling jahat, jadi makhluk yang paling bejat. Wahwa iblis al-la'in, seperti iblis al-la'in yang terlaknat. Masya Allah, jahatnya tidak tanggung-tanggung, seperti iblis jahatnya. Allah, semua jahat semua. Di dunia ini tidak ada orang baik, tidak ada satu pun sholat, tidak ada. Jangankan untuk sholat ke masjid, masjid tidak katik di dunia ini. Saking jahatnya tadi, tidak ada orang adil, tidak ada orang baik, tidak ada orang soleh, tidak ada, jahat semua. Saling bunuh, sampai tumpahkan darah, sampai saling menzolimi. Tidak ada orang baik di dunia. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalik min mulki syai'a, itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan aku, kata Allah. Allah jahat, yang maksiat, Allah tidak rugi sedikit pun. Tidak rugi. Yang tidak puasa di bulan Ramadan, Allah tidak rugi, tidak rugi. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menampakkan kemaksiatan sehingga terhalang dari ampunan. Kullu ummati mu'afa, semua umatku ini diampunkan Allah, kata Nabi besar Muhammad. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan, yang bangga dengan maksiatnya. Kalau seandainya pun Anda tidak mau puasa, jangan kau sombongkan dirimu di hadapan orang yang sedang puasa. Kau tidak puasa, urusan engkau dengan Allah. Tapi saat kau merasa bangga, merasa hebat, merasa paripurna dengan tidak puasa, itulah sebab na'udzubillah terhalang dari pintu taubat. Na'udzubillah min. Kalau ada yang tidak puasa, silakan makan singitan, tidak ada yang tahu. Ibu-ibu sambil nyicip kuah tadi, ngambil seirus, mantap. Tidak ada yang tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Karena puasa ini bukan manusia. Tidak bisa dilihat, ada orang lesu, bibir kering, jalan semboyongan, bukan karena puasa. Karena buntu ada juga. Asalnya ngapo puasa, tidak puasa aku hari ini. Ngapo cak sago ni? Iya, kosong dompet ni. Walhasil, jadi tidak ada sedikit pun untuk Allah tu, tidak ada. Masya Allah. Maka jangan tampakkan maksiat. Ingat kan, kita punya anak yang masih kita bina. Nak, kau belum puasa, tolong jangan makan di depan orang puasa. Didik dan anak kecong, kau belum puasa, umur masih 5 tahun, 6 tahun belum wajib puasa. Namun jangan kau coba-coba makan di depan orang puasa. Hormati, walaupun kau belum puasa. Didik, ini yang belum wajib, apalagi yang sudah wajib. Masya Allah. Bukan kecil, Ustaz, bukan budak, cak-cak budak, aduh. Lah besar dia tu, cak budak tu. Kalau sudah cak itu bahaya. Ada cak budak, ada cak gila, ada macam-macam lah. Walhasil jangan hormati orang puasa tu. Kau dah puasa, kau dah ibadah, kau maksiat, silakan, itu urusanmu dengan Allah. Jangan pernah kau tampakkan dan kau bangga dengan itu. Selagi kita masih sembunyikan maksiat, ada harapan maksiat itu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan nilai orang, kau ni cak bertakuan pula, munafik kau tu. Tak di depan orang cak baik ni, di belakang jahat, matilah. Itu urusan dia dengan Allah. Selagi masih dia sembunyikan, ada harapan diampunkan oleh Allah. Tapi kalau dia menunjukkan, menampakkan maksiat, na'udzubillah,